Jadi bahan yang pertama itu ada gelas plastik, yang selanjutnya itu ada plastisin atau malam, kemudian yang terakhir itu ada air. Jadi di sini saya sudah menyediakan 3 buah gelas yang berisi air dan volumenya sama semua. Yang pertama kita sediakan plastisin yang berbentuk pipih. Kemudian yang kedua ada plastisin dengan bentuk pastel. Yang selanjutnya yaitu ada plastisin dengan bentuk bola pejal. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita taruh plastisin berbentuk pipih di dalam gelas pertama. Kemudian yang kedua, kita masukkan plastisin berbentuk pastel ke dalam gelas kedua. Kemudian yang terakhir itu kita masukkan bola pejal ke dalam gelas terakhir. Bisa kita lihat dari gelas pertama, yaitu plastisin berbentuk pipih, plastisin mengapung. Yang kedua, untuk gelas berisi pastel itu melayang. Kemudian yang terakhir yaitu gelas berisi bola pejal itu tenggelam. Jadi untuk bahan yang pertama itu ada tabung reaksi. Kemudian yang kedua ada air. Yang ketiga ada botol bekas kosong. Jadi pertama-tama kita sediakan air yang ada di dalam botol bekas. Kemudian yang kedua ada tabung reaksi. Yang selanjutnya itu ada botol berisi air minum. Langkah pertama, kita masukkan air ke dalam tabung reaksi sebanyak sepertiga dari tabung reaksi. Setelah terisi, kita masukkan tabung reaksi tersebut ke dalam botol yang telah terisi air. Oke, jadi bisa kita lihat bahwa tabung reaksi yang ada di dalam botol tersebut terapung ya. Selanjutnya kita tutup botol tersebut. Yang selanjutnya kita bisa menekan-nekan botol sampai tabung reaksi tenggelam. Bisa dilihat bahwa tabung reaksi di sini ketika kita tekan botolnya itu tabung reaksinya tenggelam, dan ketika kita lepaskan tabung reaksi tersebut akan kembali terapung. Jadi bahan yang pertama itu ada botol bekas, kemudian yang selanjutnya ada pewarna makanan berwarna merah, kemudian ada spidol, yang selanjutnya itu ada plastisin atau malam, kemudian ada jangkrik, yang selanjutnya ada penggaris, terusan ada kapur sirih, yang selanjutnya itu ada kapas, kemudian ada gunting, ada sedotan bening, dan yang terakhir adalah cutter. Langkah pertama, kita larutkan air dengan kapur sirih terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan kapas ke dalam larutan air kapur.
Setelah kapas tercampur dengan air kapur, selanjutnya kita masukkan kapas ke dalam botol. Setelah kapas dimasukkan ke dalam botol, kemudian masukkan jangkrik ke dalam botol. Kemudian botol tersebut kita tutup dan jangan lupa untuk tutupnya itu kita diberi lubang. Kemudian lubangnya itu kita masukkan seputan seperti ini. Kemudian untuk agar tidak ada sisa-sisa lubang di sini, kita tutup menggunakan plastisin, teman-teman. Nah, ini kita pastikan lubang tersebut tidak mengeluarkan celah udara yang keluar. Kemudian kita baringkan, lalu kita sanggah agar tidak goyang botolnya. Kita di sini menggunakan plastisin, teman-teman. Nah, usahakan untuk sedotannya ini sejajar lurus seperti ini, teman-teman. Jangan ke atas ataupun ke bawah. Lalu kita masukkan pewarna ini ke dalam sedotan. Nah, kita amati ya teman-teman, untuk pertama kita masukkan cairan itu berada pada Nah, untuk pertama itu ada pada titik nol karena kita mulai dari ujung sini tepat pada ujungnya. Nah, kita amati 1 menit kemudian itu berada di angka berapa. Nah, ternyata ini sudah 1 menit, teman-teman. Kita ukur ya sudah sampai pada titik berapa. Ternyata sudah 3 cm, teman-teman. Kita lanjutkan untuk menit kedua. Nah, untuk 2 menit berikutnya yaitu ada sudah sampai 6 cm, teman-teman. Setelah dilakukan percobaan dan pengamatan, pada hasil percobaan terbukti bahwa makhluk hidup atau jangkrik melakukan pernafasan secara respirasi. Hal tersebut dapat dilihat saat awal percobaan, posisi cairan dari ujung sedotan berada pada titik 0 cm. Kemudian setelah 1 menit, cairan bergerak sejauh 3 cm. Pada menit kedua, cairan bergerak sejauh 6 cm dari titik awal. Jadi untuk bahan yang pertama itu ada sabun cuci piring, yang selanjutnya ada cuka, kemudian yang selanjutnya ada gunting, kemudian ada solasi, yang selanjutnya ada soda, kemudian yang selanjutnya ada sendok, kemudian yang selanjutnya sudah ada pewarna makanan, kemudian yang terakhir ada miniatur gunung Merapi. Di sini telah ada bahan-bahan untuk membuat percobaan erupsi gunung meletus.
Untuk yang pertama ada soda kue. Masukkan 3 sendok soda kue ke dalam lubang gunung. Selanjutnya kita masukkan sabun ke dalam lubang secukupnya. Kemudian kita masukkan cuka dengan pewarna ke dalam gelas. Setelah air cuka tercampur dengan pewarna, kemudian kita tuang ke dalam lubang yang tadi sudah terisi sabun dan juga soda kue. Secara pelan-pelan ya teman-teman. Tada, ini dia hasilnya. Apa sih? Bisa diangkat.